Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin dan kita akan kembali bahas video dari Luis Prasetyo. Saya sempat nonton video ini sebentar tadi ya sebelum saya mulai komentari. Jadi di sini lagi bukti yang kesekian kali kalau Luis ini adalah nggak bisa menangkap apa yang orang lain sampaikan. Orang menyampaikan tentang A, dia tangkapnya B guys. Kita akan langsung nonton videonya, bisa akan kita komentari. Sangat ganas sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimutakan. Shalom lagi, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu ustadz yang mana ustadz ini memproduksi konten hoax guys. Jadi itulah, jadi narasi Luis ini ya selalu langsung nuduh di depan, fitnah langsung di depan. Ini konten hoax, ini tukang tipu, ini penipu, ini tukang bohong. Di depan dia sudah langsung melabeli orang-orang yang hendak dikomentari dia, gitu kan. Jadi ini adalah cara-cara licik, guys. Jadi sebelum dimana kalau dalam permainan itu ya, gimana caranya menentukan argumentasi orang dengan melabeli dulu orangnya. Jadi kalau kita termakan oleh fitnahan dia ya, oh ini tukang tipu, ini berita konten hoax. Kalau kita percaya, kita akan menganggap argumentasinya sama dengan label orangnya, paham ya? Misalnya gini, kayak itu orang itu adalah tukang tipu, itu adalah perampok. Nah, ini argumentasinya itu nanti kalau kita termakan fitnahannya, kita akan secara bawah satu kan meyakini ternyata memang argumentasi memang ini perampok, sehingga argumentasinya adalah argumentasi seorang perampok gitu guys, ngerti nggak maksudnya? Jadi itulah teknik dimana untuk menentukan argumentasi orang lain itu bukan dengan membedah argumentasinya, tapi awalnya langsung kasih label dulu gitu, seperti kayak gini. Misal ada makan enak nih, makannya enak kan, lalu dikatakan ini adalah makanan dari makanan tidak enak, makanan murahan. Jadi makanan yang tidak bersih, makanan yang dari zat beracun. Jadi di awal-awal tuh sudah dikasih dia label seperti itu makanan yang mau dibahas ini. Ngerti nggak maksudnya? Ini makanan beracun. Ini makanan yang isinya adalah ini makanan diambil dari tong sampah. Ini makanan dibuat dari dimasak dengan bahan yang beracun. Jadi awalnya dia sudah kasih label begitu. Sehingga tidak ada lagi keobjektivitasan dalam membedah makanan itu, ngerti nggak? Nah, tapi kalau kita bilang misalnya gini ya, ini makanan ini harus kita teliti nih, kayaknya ini ya mungkin mengandung bahan-bahan yang kurang baik. Nah, itu kan masih bisa. Nah, jadi belum ada labelnya gitu kan, tapi masih ditengarai mungkin. Nah, itu masih fine saja. Tapi kalau langsung ini makanan beracun, ini makanan ini dari sampah. Nah, di situ sudah jelas tekniknya tuh sudah. Jadi kita tuh sudah bisa baca guys. Ini tekniknya nih adalah teknik yang sangat licik gitu kan, licik gitu. Sebelum dia membedah argumentasinya, itu kan bukan membedah juga karena dia salah mengerti kan. Orang ngomongnya A, dia tangkapnya B. Jadi sebelum dia mencoba untuk memasuk ke argumentasi, dia langsung kasih label dulu ke orangnya. Sehingga alam bahasa orang ini kan terutama teman-teman dia yang seakidah dia meyakini bahwa ini orang memang kontennya hoax, sehingga apa yang disampaikan nanti akan hoax itu kan, sesuai dengan judul yang label yang dia berikan. Maka orang-orang yang objektif tidak akan peduli dengan label-label itu. Mau dia katakan, mau fitnah itu dengan katakan tukang tipu, mau dia fitnah itu dengan katakan bahwa itu konten hoax, kita tidak peduli karena kita lihat itu adalah isinya. Nah, kalau kita temukan bahwa isinya bukan hoax ya, atau ini orang yang coba dilabeli dia sebagai tukang tipu, bukan argumentasinya tidak ada hubungan dengan itu ya, justru dialah yang sedang menipu. Karena dia tahu harusnya kan, gitu guys. Atau kalau dia nggak tahu, nggak bisa dikatakan tukang tipu. Jadi kita tuh masih pakai istilah yang Yesus gunakan, yang harusnya dia gunakan itu. Jadi Yesus ajaran kasih itu mengajarkan bahwa Yesus ketika dia mengatakan maafkanlah Bapa atas perbuatan mereka karena mereka tidak tahu atas apa yang mereka lakukan. Yesus masih memakai kata yang halus. Mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Mereka tidak paham apa yang mereka kerjakan gitu. Yesus tidak mengatakan bodoh, goblok, idiot seperti yang teman-teman Luis lakukan kepada saya gitu kan. Atau seperti yang Luis katakan ya tukang tipu, konten hoax, enggak. Yesus tak pernah mengatakan itu. Yesus katakan hanyalah mereka ini orang-orang yang tidak paham gitu. Jadi itu ajaran kasih. Nah, Luis ini sebagai seorang pendeta
dia tidak menunjukkan contoh akhlak yang diajarkan Yesus itu, guys. Maka saya katakan ya, Yesus mengatakan bahwa dari pohonnya lah, dari buahnya kalian akan melihat kalian akan melihat mereka. Buahnya beda sama pohonnya. Pohon yang bernama Yesus mengajarkan tentang hal-hal kasih. Tapi buahnya, yaitu pendeta Luis Persito mengajarkan apa buahnya itulah buah yang tidak sesuai dengan akhlak yang Yesus, pohon yang Yesus ajarkan, guys. Nah, itu dia kan. Jadi ini minus sekali loh. Jadi di sini kita beri peringatan Yesus terjadi. Ya, ini orangnya gitu yang dikatakan Yesus turunannya gitu, waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Jadi mereka itu nyamar sebagai pengikut Yesus, padahal bukan, gitu kan? Karena pengikut Yesus haruslah ikut Yesus. Yesus pohonnya, buahnya harus kayak Yesus. Tapi pohonnya kan tapi buah yang ini kan tidak seperti pohon Yesus itu, tapi pohon yang lain gitu, guys. Pohon yang justru bertentangan dengan ajaran kasih yang Yesus ajarkan, gitu kan? Jadi kita akan dengar aja konten hoax semacam apa yang sebenarnya dia produksi dan dia sampaikan, walaupun kita nggak tahu sebenarnya motifnya apa ya. Bisa dia memproduksi berita bohong demi apa? Ini dia nggak paham ya. Jadi itu bukan konten hoax, tapi semacam kewaspadaan untuk menjaga akidah umat Islam ya. Karena banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh para misionaris yang tidak elok, yang tidak baik gitu. Di Indonesia ada hukum ya, itu dilarang mendakwakan agama kepada orang yang sudah punya agama, nggak boleh. Kecuali orang itu yang mau, orang itu yang bertanya, kita boleh. Tapi kalau kita datang, apalagi yang sedang mereka lakukan itu ya, mereka datang rumah ke rumah, door to door, membawa brosur, itu nggak boleh. Jadi ada banyak video mereka ini tertangkap ya, tertangkap tangan di videoin gitu. Mereka bahkan datangi pasar-pasar, ibu-ibu jualan, mama jualan di pasar, tukang parkir, anak-anak sekolah, itu kan ada banyak video-video yang ketangkap gitu. Bahkan mereka menggunakan acara-acara seperti konser, lalu lomba lari, itu juga ada video-video buktinya gitu kan. Jadi itu nggak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah punya agama. Makanya kayak kalau mereka contoh ulama-ulama kita ya, kayak Ustaz Abu Somad, Ustaz Fadlan Keramatan, yang lain-lainnya juga, mereka itu tidak pernah mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Mereka perginya kemana? Mereka perginya kepada suku-suku yang ada di pedalaman. Ya, suku Talamama, suku apalagi ya, suku-suku yang ada di pedalaman yang belum memeluk agama, yang mereka tuh masih percaya kepada pohon, ya, batu, kayu, apapun yang ada di hutan gitu. Jadi kayak roh nenek moyang. Jadi mereka tuh belum beragama. Itu yang didakwakan oleh para ulama kita. Jadi mereka tidak berdakwah di kota, tidak, gitu kan. Jadi mereka tuh masuk ke pedalaman. Kalau mereka ini kan tidak. Mereka justru bergerilya di kota-kota, gitu kan, menyasar emak-emak jualan di pasar, datang rumah ke rumah, door to door, bawa bawa brosur, menjelaskan tentang Yesus segala macam, ajaran agama Kristen, gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh, guys. Nah, itu sudah banyak buktinya, banyak penangkapan. Jadi untuk mengajak mewaspadai hal itu, apalagi yang disasar adalah orang-orang tidak paham. Kalau kayak saya, silakan datangi saya, mana misionaris, silakan, bukan sombong ya guys, tapi saya kan mengerti, saya bisa counter balik, saya bisa ajak dialog, diskusi. Saya senang sekali bahkan kalau ada misionaris datang ke saya mencoba mendakwakan agama kita, saya senang sekali ya, bahkan saya undang malah, ayo kita ngobrol, kita dialog gitu ya kan. Bahkan banyak orang yang nggak tahu itu ya, saya coba dialog dengan yang lain itu ya, dialog ya, bukan mendakwakan Islam. Saya coba dialog tentang Alkitab gitu kan. Itu kan bukan dakwah agama Islam, karena saya tidak bawa Quran dan hadis. Saya justru bawa dialog tentang Alkitab mereka. Itu yang banyak kan tidak tahu. Yang tahu ayat ada, tapi tidak mengerti maksudnya secara pemahaman yang benar gitu. Pemahaman secara bahasa yang benar gitu. Karena mereka betul berpegang pada dogma, dan dogma itu bisa kita bantah. Kan dogma itu tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan di ayat itu, guys. Bertentangan sekali, kayak kata-kata menggenapi aja mereka nggak paham. Lalu kata-kata yang lain juga gitu. Jadi bahkan yang ngerti itu mengatakan bahwa ya udah tengoknya nanti gitu kan. Nanti siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Jadi itu jawaban simpel bagi orang yang tidak paham. Ya udah tengok aja nanti, nanti siapa yang masuk surga atau neraka. Lah kalau itu namanya kan sampai ujung nanti, ya kan? Jadi kita kan membahasnya semua terlambat gitu. Bisa kita lagi menuju ke suatu jalan, kita diskusi dulu, bro, ini jalan ini menuju jurang atau menuju kepada kota ini, bro? Lihat ini nanti siapa yang masuk jurang, kamu atau saya?
Siapa yang namanya kota? Kamu tuh saya kan nggak begitu caranya. Harusnya kita diskusi. Makanya kita bahas sekarang. Belum kita berdua ada yang satu masuk jurang nih, ya kalau berdua masuk kota. Kalau satu kita masuk jurang gimana? Kamu masuk ke kanan, saya ke kiri. Kita bedah dulu yuk. Biar kita waspada. Jangan kamu yang masuk jurang atau jangan dengan saya gitu. Nah, dia jawabannya adalah ya nanti tengok aja nanti siapa masuk jurang. Itu kan berarti nggak ada solusi. Berarti dia pasrah gitu kan. Nah, itu orang-orang yang nggak paham begitu guys, hindarnya gitu kan. Atau dia bilang saya nggak paham. Ada jujur mengatakan saya nggak paham hal begituan. Debatnya dialognya sama Pak Pendeta ya, sudah berarti memang kapasitas terbatas gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu guys, ini masih dialog gitu. Dan kita tidak mendakwakan Quran dan hadis. Kalau mereka kan memang datang membawa akidah mereka, memang menyampaikan akidah mereka kan. Di situ tak masalahnya guys. Kalau kita datang kepada mereka, ya itu tentu ada dialog. Dialog bukan Quran hadis, tapi kitab mereka yang kita bedah gitu guys. Nah, itu beda. Nah, kita pun tidak bermaksud untuk mendakwakan tapi kita tuh adalah mengajak mereka tuh untuk berpikir gitu loh. Masa sih kalian meyakini sesuatu yang berbeda dengan bukunya gitu kan? Ngerti nggak? Misal kayak ada orang yang memakai kitab Al-Quran tapi kok dia tuh tidak mengerti tafsir Quran gitu guys. Ya, dia malah menafsirkan bahasa salah. Itu yang coba kita dialogkan gitu kan. Nah, beda dengan mereka. Mereka memang datang untuk mendakwakan agama mereka. Mereka memakai kitab mereka. Kalau kita justru memakai kitab mereka gitu kan. Jadi kalau dakwah itu harusnya kita memakai Quran hadis, tapi tidak. Jadi kita pakai kitab mereka gitu. Nah, ini adalah ya seperti itulah guys. Jadi adalah untuk kewaspadaan. Karena marak kan aksi-aksi misionaris yang seperti itu yang banyak ketangkap gitu guys. Banyak ketangkap dan itu ada banyak bukti videonya. Anda bisa cari di YouTube, banyak sekali video seperti itu. Bagaimana para misionaris itu ketangkap tangan ketika coba mendakwakan agama kepada orang-orang yang sudah beragama gitu kan. Begitu kan. Kita langsung nonton videonya aja guys. Sangat ngenes sekali. Anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hari ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlokokkan lambang gereja gitu ya? Oke, sampai di sini dulu kita lihat bagaimana dia mengatakan bahwa terjadi pemurtadan ketika ada bencana alam di Cianjur. Jadi menurut dia video di mana ada seorang anak kecil dia memberi kesaksian bahwa dia coba untuk diberitakan Injil, diberitakan Injil. Sangat ngenes sekali. Anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan anak-anak kecil sudah mau dimurtadkan. Ingat ya, sudah mau dimurtadkan. Artinya lagi proses untuk coba dimurtadkan. Belum murtad ya. Sudah mau dimurtadkan. Jadi sudah mau dimurtadkan itu beda dengan sudah dimurtadkan. Jadi baru percobaan guys. Itu perlu paham. Jadi luisnya harus paham arti kata sudah mau dimurtadkan dengan bedanya dengan sudah dimurtadkan, itu dua hal yang berbeda. Jadi si Yusuf P menyampaikan hal tentang sudah mau dimurtadkan, kok Luis nangkepnya sebagai sudah dimurtadkan. Ini di sini letak kekacauannya guys. Makanya saya sering sampaikan Luis ini adalah kelemahan yang sangat mendasar lah. Dia tidak bisa memahami, menangkap apa orang lain katakan. Orang bilang tentang A, dia tangkapnya B guys. Makanya dia sesat. Nah itu ya, kesesatan itu berasal dari dia ketidakmampuannya untuk menangkap apa yang orang lain sampaikan dengan baik. Ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlokokkan lambang gereja gitu ya? Oke, sampai di sini dulu kita lihat. Jadi bagaimana mau percaya kalau ada anak-anak yang coba mau dimurtadkan gitu loh. Berarti kan ada motif di situ. Ya. Harusnya kan kalau beri bantuan tuh tidak ada motif seperti itu. Bantuan ya sudah kasih bantuan selesai, alhamdulillah ya, kita senang dibantu. Tapi kalau ada praktek-praktek seperti itu, menjadikan kita nih curiga guys. Karena kok ada udang di balik batu, sudah tidak tulus lagi namanya gitu kan. Bagaimana dia mengatakan bahwa terjadi pemurtadan ketika ada bencana alam di Cianjur. Jadi menurut dia pemurtadan sudah mau dimurtadkan. Sudah mau dimurtadkan beda dengan terjadi pemurtadan ya. Jadi ini sih dia harus belajar lagi guys ya. Ini kayaknya saya nggak tahu nih antenanya panjangnya berapa gitu kan. Masa nangkap hal seperti ini aja dia nggak mampu gitu guys. Ya kan?
sudah mau dimurtadkan, ditangkapnya sebagai telah terjadi pemurtadan, ini gimana nyambung sama sekali guys? Video di mana ada seorang anak kecil, dia memberi kesaksian bahwa dia coba untuk diberitakan Injil, dimurtadkan. Itu kejadiannya ketika di Cianjur. Nah, kan coba untuk diberitakan Injil, ya kan? Coba untuk dimurtadkan, bukan dimurtadkan, belum murtad, baru percobaan. Nah, itu harus dipahami. Sehingga narasi yang dibuat oleh manusia ini menggiring opini di mana nggak usah terima, bagaimana kita bisa terima bantuan yang ke bencana alam Cianjur dengan memakai logo gereja. Jangan sampai logo ini kemudian dipakai untuk anak-anak ini kemudian murtad. Jadi ini produksi hoaxnya di mana? Ya, kita langsung cek aja, kita langsung ya, supaya teman-teman nggak penasaran lagi. Kita langsung. Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtadan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini, dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtadan terhadap anak-anak. Nah, jadi menyampaikan itu kepada anak kecil itu guys, ini parah loh, bener. Anak kecil tuh belum ngerti apa-apa, ya, belum ngerti apa-apa guys. Kalau saya silakan, saya malah undang gitu kan. Saya pun nggak sempat juga, saya sibuk gitu kan. Tapi kalau ada kenapa tidak gitu kan? Khusus buat saya untuk menjelaskan. Ayo kita dialog gitu. Karena saya mau hobi dialog ya. Saya pun sering loh berdialog berjam-jam sama orang-orang Kristen gitu kan. Teman-teman yang yang baru kenal gitu kan. Tentu dengan kepala dingin gitu kan. Jadi nggak ada pakai cara kepala panas gitu. Namanya kita dialog gitu kan. Mencari kebenaran gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau anak kecil coba, anak kecil guys, anak kecil kayak permennya mau dia, ini permen ikut om yo, langsung pergi gitu kan. Nah, jadi bagaimana bisa kok nyampaikan itu ke anak-anak gitu kan? Ini kan jadi mentang-mentang anak belum paham gitu ya, gampang dikibulin gitu, gampang ditipu gitu kan. Nah ini bahasanya memang ditipu guys, karena anak kecil kan memang semua orang kan sepakat kalau anak kecil tuh memang yang hampir semua nggak paham, memang belum paham. Jadi kenapa orang-orang itu mencoba menculik anak kecil? Kenapa bukan orang dewasa? Karena anak kecil itu kebanyakan, hampir semua tuh memang banyak belum paham guys. Makanya anak kecil jadi target mudah untuk menipu gitu. Beda sama orang dewasa gitu kan. Jadi itu adalah suatu pengetahuan umum gitu. Makanya kenapa mereka target anak kecil? Kenapa nggak kita ini yang sudah paham gitu kan? Biar kita bisa kasih pencerahan gitu kepada mereka. Video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtadan. Sekarang mari kita mulai videonya. Jadi menjaga anak-anak kita dari pemurtadan, karena udah ada percobaan mau dimurtadkan gitu kan, maka kita wajib waspada. Gitu. Mengganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. Diajakin Natal ya, terus gimana terus? Habis itu sampai nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Disuruh ulangi, disuruh guys. Tadi anak-anak ini disuruh ulangi haleluya. Ya kan anak ini kan langsung ngomong saya nggak ngerti. Nah jadi mereka disuruh lakukan suatu hal yang tidak mereka mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka langsung tahu ini bukan agama saya pak. Bapak sudah mengajarkan sesuatu yang bukan agama saya. Itu kalau mereka ngerti. Buktinya mereka ngerti, mereka heran ini apaan gitu kan. Jadi ini anak-anak kayak gini adalah target mudah untuk dimurtadkan guys, karena mereka belum mengerti. Kalau saya mengerti, langsung saya stop. Oh maaf pak, ini haleluya, ini adalah akidahnya agama bapak, agama Kristen. Kenapa saya disuruh ulangi? Kenapa saya disuruh bilangin haleluya sudah bapak gitu? Saya mengerti, anak kecil belum mengerti. Nah, makanya saya katakan ya, kenapa mereka tidak coba ke orang-orang kayak saya yang udah paham ini gitu, atau minimal kayak orang Islam yang udah dewasa lah gitu, yang sudah paham, oh haleluya itu bukan dalam agama Islam tapi agama Kristen. Kenapa anak kecil yang masih polos dan lugu? Nah itu yang jadi tujuannya Ustadz Yusuf ini adalah untuk mengingatkan agar anak-anak kita yang polos dan lugu ini tidak coba, ada kesempatan mereka untuk coba dimurtadkan.
Nah, cara-cara memotret itu ya pelan-pelan ya. Anak-anak tuh disuruh ikutin apa yang mereka ajarkan di gereja. Ya, ngomong haleluya. Ya, diajarkan ini Yesus Tuhan dan segala macamnya, dogma-dogma gereja gitu. Itu caranya, guys. Nah, anak ini kan terbukti nggak paham gitu karena dia belum tahu tentang agama Kristen, makanya dicoba dimasukkan pelan-pelan dogmanya gitu loh, guys. Nah, jadi sama kayak ada orang yang dikasih narkoba, dia nggak paham narkoba ini apa gitu kan. Nah, tapi dikasih pelan-pelan, lama-lama dia ketagihan kan, akhirnya dia pemakai, guys. Jadi sama seperti ini gitu. Atau kayak orang awal-awal gimana orang tuh bisa berpaham komunis atau berpaham liberal sekuler itu kan pertama-tama disuntikan dulu. Contoh kayak di Islam ini kenapa ada yang sekuler itu di langsung belum dikasih paham dulu, tapi disuntikan pelan-pelan bahwa ajaran Islam itu adalah kebebasan. Ya, kebebasan. Kita toleransinya begini, padahal itu bukan toleransi dalam Islam. Karena itu justru melanggar toleransi. Misalnya mengucapkan selamat Natal, itu bukan toleransi dalam Islam. Dalam Islam itu toleransinya tidak masuk dalam bagian mengucapkan selamat Natal. Karena kenapa? Karena berarti kita tuh tidak toleran terhadap diri kita. Karena kita tuh melanggar akidah kita gitu. Kita meyakini bahwa Natal itu adalah suatu hal yang salah dalam akidah Islam. Lalu kita dipaksa untuk melanggar itu akidah kita. Itu justru perbuatan tidak toleran namanya. Memaksa orang untuk mengucapkan selamat Natal yang itu adalah bertentangan dengan akidah mereka, bahwa itu adalah suatu hal yang salah di akidah mereka, guys. Nah, itu berarti tidak toleran namanya. Nah, itu cara mereka pelan-pelan untuk mengubah kita menjadi sekuler, liberal gitu. Ya kan, agar kita tuh tidak lagi toleran terhadap ajaran agama kita. Jadi semua itu bebas. Jadi boleh begini, boleh begitu, padahal itu menabrak aturan-aturan agama kita alias tidak toleran terhadap akidah agama kita sendiri gitu. Udah nyanyi-nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu, terangilah jalan kami, masukkanlah kami ke dalam surgamu, Yesus lindungilah. Diajarin kata-katanya, dogma-dogmanya diajarin, disuruh ikutin gitu kan. Nah, ini kan parah, guys. Anak kecil loh, jangan bayangkan juga. Anak yang begitu polos dan lugu, saya nggak bisa bayangkan itu jadi pada anak saya, nggak bisa saya bayangkan. Untung anaknya nih nggak terlalu gampang meskipun dia polos dan lugu ya, dia diam saja gitu, karena dia nggak paham. Coba kalau dia seperti kerbau yang cocok hidungnya, dia akan ikutin haleluya haleluya kata dia panik. Jadi gimana, dia tuh meskipun dia nggak paham, tapi dia nggak mau gampang ikuti sesuatu yang dia tidak pahami. Ada orang kan yang nggak paham dia ikut-ikutan gitu. Nah, dia nggak paham, dia nggak mau ikut karena dia masih ragu ini apa gitu kan. Tapi ada juga banyak juga anak-anak yang, dan bahkan hampir semuanya itu ikut-ikut saja gitu kan, salah pun diikutin karena mereka nggak paham. Kalau dia kayaknya dia merasa ini adalah sesuatu yang tidak dia pahami, dia nggak berani ikutin gitu. Nah, ini anak ini masih meskipun polos dan lugu, dia masih punya prinsip, guys. Nah, kalau anak lain bisa jadi dia nggak paham pun ikutnya gitu kan, karena dipikir ini nggak ada salah gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak mau, dia walaupun itu dia nggak tahu apa itu, tapi dia nggak mau gampang ikut gitu, guys. Kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus Ya, begitulah ikhwani akhwati semuanya. Sangat ngena sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Hal ini terjadi di Cianjur. Makanya ketika ada bantuan gitu yang dikirim ke Cianjur dengan logo gereja, publik itu sudah tidak percaya lagi gitu. Kehilangan kepercayaan publik atas kekristenan itu didasari atas kelakuan Kristennya sendiri. Coba kita lihat dari contoh yang di samping. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan dengan beberapa teknik gitu. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan ya. Bukan anak-anak yang sudah murtad, tapi mau dimurtadkan. Ya, ngerti nggak? Mau dimurtadkan tuh beda loh dengan sudah dimurtadkan ya. Dijabarkan anak-anak ini. Nah, kita tahu anak seperti ini tidaklah mungkin mereka berdusta. Tetapi video ini tayangannya untuk kita lebih hati-hati gitu dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita. Agar apa?
kita tumbuhkan iman yang kuat terhadap mereka agar mereka istiqomah di dalam agama Islam. Ya, itu tadi apa yang disampaikan orang ini, yang mana dikatakan terjadi di Cianjur, dan yang rusak citra Kristen sendiri, orang Kristen sendiri, yang mana mengajak mereka untuk dimurtadkan. Dan dia ngenas kok bisa anak kecil mau dimurtadkan. Pertama, dalam video itu justru anak kecil itu dia tidak murtad loh ya. Dia yang bilang murtad siapa? Mau dimurtadkan, ngerti nggak? Mau dimurtadkan, mau dimualafkan, baru mau, dan sudah ada prosesnya. Itu dengan tadi suruh ikutin nih, haleluya, Yesus gini gitu guys. Itu adalah praktek-praktek percobaan untuk mau memurtadkan orang, ngerti nggak? Cuman nggak berhasil pada anak ini, tapi kita nggak tahu sama anak yang lain, karena baru ada pengakuan di anak ini. Ya kan, nggak mungkin dong orang itu hanya anak ini aja disasar, ya kan? Tentu mereka akan menyasar juga anak lain gitu. Cuman yang kebetulan yang ketahuan anak ini aja baru, karena kan anak kecil tuh polos gitu guys, polos gitu. Betul juga yang mereka sampaikan tuh diekspos juga kan. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu wakil saja gitu, perwakilan dari anak-anak lain mungkin yang coba juga dilakukan seperti itu guys, percobaan pemurtadan. bilang, saya mah nggak ngerti-ngerti, saya cuman begini-begini. Nah, dari situ aja udah ketahuan sebenarnya anak ini tidak mau murtad seperti yang disampaikan si orang. Jadi gini, nggak mungkin langsung dikasih ikut ya haleluya, Yesus begini langsung ngerti, kan nggak mungkin, ya kan? Tentu disuruh ikutin dulu pelan-pelan, mainkan dulu alurnya. Karena kalau gampang sekali kalau ngerti ya, kayak saya nih, saya langsung ngerti. Pak, ini haleluya saya ngerti banget Pak, ini adalah ajaran agama Bapak, agama Kristen, bukan agama saya. Langsung ngerti. Kalau anak itu ngerti langsung akan dikonter dia, paham ya, akan dikonter dia ngerti ini adalah ajaran agama Bapak. Tapi karena dia nggak mengerti, itulah makanya dikasih terus guys ya. Jadi memang sengaja nyari orang-orang yang ngerti biar gampang untuk dimurtadkan. Karena kalau orang yang ngerti nggak gampang dimurtadkan, karena biasanya yang melakukan penangkapan itu kepada para misionaris yang hendak memurtadkan itulah orang-orang yang ngerti. Oh ini ajaran Kristen nih, kenapa kok disampaikan ke saya gitu kan? Nah mereka ngerti, maka mereka langsung melakukan penangkapan dan divideokan gitu, aksi salah mereka itu langsung diberitakan itu kan, ini salah ini ya kan, ini buktinya, tangkap basah gitu. Itu kalau ngerti, justru kalau nggak ngerti itulah makanya disasar. Kalau ngerti mah mereka nggak bakal nyasar, karena mereka bakal tahu. Jadi sama seperti ngajarin ikan berenang kan, ikan yang ngerti kok diajarin gitu. Nah jadi dan anak nanti akan diajar pelan-pelan sehingga mereka tuh ikut. Nah jadi mereka tuh justru tambah nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka tuh tambah sesat gitu. Ngerti maksudnya ya? Mereka sudah meyakini yang benar, yang hak, yaitu Islam, ya ajaran Islam. Mereka malam meyakini agamanya yang dicoba disampaikan oleh mereka ini gitu. Yang coba dimisionariskan oleh mereka ini gitu kan. Ini manusia ini ya. Jadi apa yang menjadi kesimpulan dari dia sendiri berbeda dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Dan yang kedua, video itu dibuat. Jadi faktanya adalah percobaan anak kecil itu cerita bahwa dia itu mau coba dimurtadkan dengan cara-cara seperti itu. Karena apa urusannya anak seorang muslim itu diajak-ajak mengucapkan haleluya, diajak-ajak disuruh ikutin Yesus adalah tadi katanya Tuhan dan selamat segala macam gitu kan. Untuk apa coba? Nah, jadi itu yang perlu dipahami guys, nggak ada urusannya gitu kan. Nah, kayak saya nggak mungkin ngajak anak yang Kristen ngomong tentang ngaji kan, nggak mungkin, bukan akidah dia gitu kan. Nah jadi apa coba tujuannya kalau bukan untuk mau dimurtadkan gitu ya kan. Jadi guys ya, suatu yang bukan agama orang itu jangan suruh-suruh ikutin gitu ya kan, jangan. Karena dia bukan anak-anak Kristen tapi anak-anak Muslim. Ini sangat parah. Jadi justru video ini adalah udah kalau dia sadar dia harusnya malu gitu kan. Karena justru ketika kayak tadi Ustadz P itu menyampaikan ini, harusnya kan dia tutup itu. Oh ternyata ada oknum di agama Kristen melakukan hal parah seperti ini.
kok mencoba untuk merayu, membujuk anak kecil supaya dimurtadkan. Harusnya dia malu, dia akan tutup itu. Ini malah dibuka, guys. Jadi makanya saya katakan ya, jadi ayat Tuhan kan mengatakan bahwa mereka mencoba membuat makar, tapi Allah balas tipu daya mereka. Mereka mencoba buat tipu daya, tapi Allah balas tipu daya mereka. Dan ini adalah salah satu balasan Allah, tipu daya mereka. Tipu daya mereka apa? Pertama, menipu anak-anak kecil itu. Nipu daya, menyuruh ini itu, padahal itu akidah Kristen, ajaran Kristen. Mereka coba tipu anak kecil itu. Itu fakta ya, saya bukan ada. Memang itu kan percobaan penipuan. Mereka tahu ini anak bukan anak Kristen, tapi mereka suruh ikutin akidah mereka. Itu kan jelas sekali penipuan itu. Ya, jelas sekali itu fakta. Kalau itu kita boleh ngomong, karena itu fakta. Kedua, sudah tahu begitu bukannya malu, bukannya dia tutupin itu, oknum itu melakukan itu, harusnya malu dong, kok anak kecil disasar. Dia malah melakukan penipuan kedua dengan mengatakan bahwa ya Ustadz P membuat konten hoax. Padahal itu fakta di lapangan, itu bukan hoax. Ya, itu fakta di lapangan. Ada anak kecil yang ngaku coba dimurtadkan, itu fakta di lapangan. Ada pengakuan dari anak kecil itu. Nah, itu bukan hoax, gitu. Ya, masa kayak gitu bilang hoax gitu kan? Dia nggak ngerti apa itu hoax gitu kan? Kalau hoax itu adalah orang yang ngomong tapi nggak ada anak kecil pengakuannya gitu kan? Itu baru. Nanti orang mau tanya, kalau memang iya ada anak kecil coba dimurtadkan, mana videonya, mana pengakuannya? Nggak ada. Itu mungkin bisa dikatakan hoax. Ini ada buktinya, berarti kan bukan hoax, guys. Nah, justru dia mencoba menipu, mengatakan bahwa Ustadz P mengatakan bahwa ada pemurtatan. Enggak, bukan ada pemurtatan, tapi ada percobaan untuk pemurtatan. Yang ini buktinya, fakta yang dilakukan adalah percobaan pada anak kecil tadi, guys. Nah, itu poinnya yang tidak dia pahami kan. Sebenarnya bukan waktu bencana di Cianjur. Jadi anak ini bukanlah korban Cianjur yang kemudian diberikan bantuan, kemudian dia diajak. Jadi gini, yang disampaikan Ustadz Yusuf itu nggak ada hubungannya bahwa itu kejadian terjadi pas gempa, enggak. Dia mengingatkan kenapa umat Islam itu tidak mau menerima bantuan gempa Cianjur karena ada kejadian ini sebelumnya. Ingat ya, sebelumnya. Jadi ini menjadikan, jadi bisa gini loh. Ada orang membantu nih, bantu saya. Tapi sebelum dia datang bantu saya, dia sebelumnya sudah ada anak saya diajarin begitu tadi. Jadi jadi gini ya, misalnya di kampung ini nih, misalnya kita ada musibah di komplek kita ini, lalu datang bantuan mereka. Saya melihat, ini kan yang bantunya orang Kristen. Saya ingat kejadian beberapa waktu lalu, anak saya itu dicoba untuk dimurtadkan dengan didakwain agama mereka. Anak saya ya itu jadi saya mencoba analoginya dengan kisah ini ya, dengan cerita ini. Jadi anak saya ini coba dimurtadkan dengan disuruh ikutin tuh haleluya, disuruh lafalkan haleluya, dikasih tahu bahwa Yesus begini gitu kan. Itu kan bukan akidah anak saya, tapi anak saya dilakukan seperti itu. Nah, berkaca dari kejadian itu saya langsung ingatkan warga, Pak, Ibu hati-hati dengan bantuan ini karena sebelumnya sudah terjadi, anak saya coba dimurtadkan gitu. Itu poinnya, bukan kejadian itu pas bencana, bukan. Paham nggak? Jadi berdasarkan basic kejadian itulah makanya diwaspadai bantuan datang itu jangan-jangan berhubungan dengan kejadian itu gitu loh, guys. Karena kan dari pihak mereka juga gitu. Nah, itu yang dimaksud. Ngerti nggak maksudnya? Kecuali kalau ada bantuan datang tapi tidak ada kejadian seperti anak tadi mau dimurtadkan, oke, bisa jadi mungkin itu murni bantuan. Tapi kalau ada kejadian itu siapa juga mau percaya coba, ya kan? Karena ada aksi-aksi yang sangat memalukan menurut kita, guys ya, yang tidak layak gitu. Anak kecil kok diperlakukan seperti itu gitu. Anak kecil yang harusnya itu tunggu dia akil balik, minimal dewasa, atau sekalian hantam ke saya nih yang udah paham kan, orang-orang ke saya nih yang udah paham ya, yang ngerti dalil ya, yang paham dalil, hantam saya coba gitu kan. Masa tuh saya bukan sombong ya, saya bisa dialog bahkan. Nah, enak tuh bahkan saja dialog. Silakan mau berjam-jam berhari, kalau saya nggak sibuk saya akan layani gitu kan. Dan itu saya udah buktikan, saya bukan asal ngomong. Saya sering mengalami melayani dialog orang-orang mereka yang ingin dialog dengan saya. Silakan, Anda bawa kita ke sini. Kita bisa pakai Alkitab online, kita bisa pakai Alkitab yang ada bukunya, silakan. Kita mana ayatnya dalil kita bahas ini, ayo gitu. Itu saya sudah buktikan. Saya sering debat berjam-jam, berhari-hari. Dan maksud itu berhari-hari adalah sambung, guys. Jadi hari ini mungkin 1 jam, 2 jam, nggak puas, besok sambung lagi. Itu ada jalan nih. Bahkan di Facebook itu saya pernah debat itu sampai 3 malam, guys.
Rame kan ya, 3 malam debat di Facebook itu ya. Paling kesannya cuma tidur. Itu pun tidur berapa jam karena saking semangatnya guys untuk melayani banyak orang mau debat dengan saya gitu kan. Jadi saya sudah mengalami itu semua gitu. Maka saya cukup percaya diri untuk menyampaikan hal ini gitu kan. Ayo, jadi sasarlah orang-orang kayak saya yang sudah cukup paham gitu kan. Jangan anak kecil, itu bukan level kalian gitu kan. Ke Natal, ke gereja, enggak. Kenapa bisa enggak? Karena video ini sudah ada dari 2019. Bencana Cianjur kan baru-baru ini. Dan itu tidak mungkin video ini sudah ada di tahun 2019, tetapi kejadiannya itu terjadi di Cianjur. Kecuali Iya kan, makanya itu kan kejadian sebelumnya gitu loh. Justru sebelumnya itu jadikan kita pewaspadaan. Karena kan ya, anak kecil aja dilakukan seperti itu. Ya kan? Anak kecil yang harusnya kita gimana ya? Kan dalam agama Islam ya, itu akidah Kristen itu salah. Juga sebaliknya, dalam akidah Kristen kan Islam ini salah. Ya anak kecil jangan disangkut pautkan dong gitu. Masa sama kayak apa ya, dalam kepercayaan kita misalnya narkoba itu salah. Orang yang pemegang narkoba justru kita yang nggak pakai narkoba ini salah. Kenapa kalian nggak pakai narkoba? Kan narkoba itu enak kok gitu kan. Masing-masing beda keyakinan. Mereka meyakini narkoba itu adalah suatu yang enak, nikmat, boleh gitu. Kita sebaliknya merusak, kita bilang gitu kan nggak boleh. Nah lalu anak kita coba dikasih narkoba gitu, diajarin narkoba kan itu nggak boleh, suatu yang salah bagi kita. Sama kayak agama, beda agama tentu masing-masing orang menilai agama lain itu salah, itu nggak boleh harusnya. Sampai sama kayak narkoba guys, sesuatu yang salah di mata kita tuh nggak boleh disampaikan kepada orang yang menganggap itu salah gitu. Jadi itu poinnya guys, apalagi kepada anak kecil kan. Di situlah letak titik permasalahannya yang tidak dipahami oleh Wisma ini. dia memakai lorong waktu, ya masuk lorong waktu kemudian ke masa depan begitu kan. Ya oke lah, tapi kan itu nggak mungkin. Nah, kita langsung lihat ya videonya ya tadi. Jadi gimana nggak mungkin, anak kecil aja diperlakukan seperti itu. Masa tuh bisa sampai sebegitunya usaha mereka gitu, melakukan hal yang tidak etis, tidak pantas. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa dijadikan target untuk diajari tentang Kristen. Mana mereka anak kecil guys. Anak kecil tuh apa saja mereka mereka banyak nggak paham. Anak kecil itu apa saja dikasih tahu mereka tuh ya banyak kan nurut aja gitu karena mereka nggak paham itu kan. Kebetulan dia ini nggak nurut gitu. Karena dia walaupun nggak paham dia nggak berani untuk ikut sesuatu yang dia tidak pahami. Tapi banyak juga yang meskipun nggak paham ikut kan. Nah itu yang jadi masalah guys. Saya makan kuenya, saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya dari pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Ya, kalau kita lihat di video ini udah jelas kan, ini tahun berapa? 2019. Tidak ada sama sekali keterangan yang mengatakan bahwa ini adalah korban Cianjur. Bukan korban Cianjur, tetapi Bukan, yang dicoba diingatkan oleh Yusufi adalah hati-hati setiap ada bantuan yang datang dari pihak-pihak yang mana telah melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Hal-hal licik seperti ini itu maksudnya. Paham ya? Jadi kita bisa melihat kalau anak-anak saja mereka melakukan seperti itu gitu loh. Anda bisa bayangkan ya, coba gini ya. Coba ada ustadz atau ulama yang datang ke anak Kristen lalu ngajarin Islam. Coba apa nggak marah itu orang tuanya? Layak nggak? Nggak layak. Kok anak kecil? Kenapa nggak dewasanya gitu? Ya kan? Sedangkan dewasanya kita juga nggak boleh karena di Indonesia ini ya dilarang mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Makanya enak aja kita nangkap orang-orang begitu guys. Para misionaris yang offset itu. Gak ada aturan seperti itu, masih dilanggar juga ya. Kita videokan, viralkan itu biar orang tahu ini orang-orang yang melanggar nih. Saya tahun itu di SKB 2 Menteri ya, setelah saya itu ya. Gak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Makanya para ulama kita itu tidak pernah menyentuh orang yang sudah beragama. Mereka perginya kemana? Kepada suku-suku pedalaman yang masih nyembah selain Tuhan yang imani di Indonesia. Mereka masih menyembah pohon, nenek moyang, arwah nenek moyang dan sebagainya guys. Mereka belum punya agama. Itu yang didakwakan usaha-usaha kita, bukan ke mereka. Yang anak kecil pun juga jadi sasaran gitu kan.
tukang parkir. Itu ada punya video kan, tukang parkir lah, mama bantu jual di pasar lah, orang-orang di rumah-rumah door to door lah, anak-anak sekolah lah, orang-orang yang paham gitu kan. Dan orang yang paham, yang tidak belajar pemberdayaan agama, bahkan agamanya aja sendiri nggak paham gitu kan. Nah itu yang disasar, biar gampang untuk dimurtadkan. Ada peluang dimurtadkan itu besar gitu guys, karena ketidakpahaman itu yang membuat orang tuh gampang untuk disesatkan gitu kan. Kalau orang paham nggak bakal sesat, insya Allah gitu. Saya kan, saya paham, justru orang itu yang akan saya keluarkan, usahakan keluar dari kesesatan ya. Tapi tetap hidayah milik Allah, bukan milik saya. Saya hanya bisa menyampaikan kebenaran, tetap hidayah itu milik Allah ya kan. Kalau mereka menerima kebenaran saya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya sudah, berarti Allah belum kasih hidayah itu pada mereka gitu. Apa manusia ini kok bisa memproduksi hoax dengan mengatakan bahwa ini adalah anak yang dimurtadkan ketika ada bencana Cianjur? Demi apa? Bukan. Makanya tadi dengar baik-baik ya. Ada anak-anak yang mau dimurtadkan. Makanya waspada kalau ada yang ngasih bantuan di Cianjur, di tempat-tempat lain juga. Karena ada peristiwa ini. Peristiwa ini jadi landasan untuk itu waspada. Ngerti nggak? Karena mereka tuh menggunakan segala cara untuk memurtadkan orang. Jadi kalau cara tidak etis aja mereka lakukan, gimana dengan bencana juga kan? Jadi kalau mereka terbukti sudah melakukan hal yang tidak etis dalam cara pemurtadan, ya termasuk juga yang kalau memberikan bantuan itu kan, kalau ada motif itu kan juga tidak etis gitu, ya kan? Jadi makanya gini loh, kalau Anda tuh mau mendakwakan agama, jangan sama orang yang sudah beragama, pergi sana ke suku-suku pedalaman yang masih belum mengenal agama, itu silakan. Nah, tapi kan tidak. Kita sering menangkap bahasa mereka ini menyampaikan agama pada orang yang sudah beragama, terutama yang beragama Islam gitu kan. Nah, itu yang melanggar peraturan guys di negeri kita ini. Gitu loh. Demi apa Anda kok sampai rela berbohong semacam itu? Jadi kalau mau berargumentasi itu yang jujur, jangan bohong. Jangan sebenarnya video ini bukan video ketika bencana Cianjur. Jadi dia nggak paham, dia yang nyambung, orang ngomong A, dia tangkap B, dia upload kedua orang lain itu adalah buat konten hoax guys. Ini video kayak gini nih, ini sebenarnya nggak perlu juga orang cerdas untuk menilai ini ya. Orang-orang yang nggak cerdas pun ya, yang itu gampang harusnya, karena ini jelas sekali ya kan. Pertama, melabeli orang-orang itu dengan label-label yang buruk, yang salah ya. Konten hoax, dia nggak tukang tipu. Sehingga dia gampang untuk menipu kita gitu, karena dia udah melabeli orang-orang ini sebagai tukang tipu. Padahal karena dia tuh nggak paham gitu kan, atau mungkin dia paham, kita nggak tahu, tapi kayaknya dia nggak paham gitu kan. Nah, jadi kita masih pakai bahasa yang halus guys, belum paham, sama seperti yang Yesus ajarkan kan. Mereka ini ya Allah Bapa, mereka ini adalah tidak paham dengan apa mereka lakukan. Jadi nggak pernah Yesus mengatakan kata-kata tukang tipu nggak pernah guys. Jadi anehnya tidak dicontoh oleh mereka, karena mereka ini kan adalah soalnya buah dari Yesus itu. Pohonnya Yesus, buahnya mereka. Tapi kok seperti Yesus ingatkan ya, mereka buahnya beda sama pohonnya. Buahnya mereka, pohonnya Yesus, berbeda sekali guys ajarannya gitu kan. Cianjur tapi tiba-tiba dikatakan seperti itu. Nah ini kan sudah jelas-jelas keliru ya, produksi kebohongan. Ya kita akan bahas ayat Alkitab ya. Di dalam Kejadian 3:4, tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi ini adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh setan dan iblis, yang mana pada waktu itu Adam dan Hawa dilarang makan buah pengetahuan. Tetapi ular justru datang dengan tipu dayanya. Dia mengatakan, gak apa-apa, makan aja, karena kamu kalau makan kamu gak akan mati. Dan ternyata ketika mereka memakan, mereka mati. Tapi kan Adam dan Hawa masih sempat mempunyai anak, kan gak mati. Jelas ya, mati ada 3. Pertama, mati secara fisik. Jelas Adam dan Hawa belum, tetapi akan mengalami itu. Kedua, kematian secara rohani. Mereka terpisah dari Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Guys, kalau kamu makan ini, kamu akan mati. Ya,
orang akan ngerti kata-kata ini ya. Saya diancam nih. Ini kalau kau makan ini kau makan mati ya. Orang pasti ngerti mati yang itu gitu loh. Gini loh, karena kalau manusia itu dikatakan bahwa mati nanti, itu nggak masuk akal. Kenapa? Ya masuk itu kenapa? Karena nggak mungkin diciptakan makhluk yang nggak bisa mati, ya. Tuhan menciptakan sesuatu yang sama dengan dirinya gitu, kan nggak mungkin. Semua diciptakan di dunia ini adalah sesuatu yang bisa mati. Hanya Tuhan yang nggak bisa mati. Nggak mungkin Tuhan yang nggak bisa mati itu menciptakan sesuatu yang nggak bisa mati. Nggak mungkin. Sedangkan malaikat pencabut nyawa aja ya, malaikat maut itu bisa mati juga ujung pada akhirnya, guys. Mana ya? Saya aja saya bisa mati. Mungkin nggak saya menciptakan sesuatu yang nggak bisa mati? Saya nggak bisa mati, ya ngapain juga saya ciptakan sesuatu yang nggak bisa mati gitu kan? Tentu nanti akan berbahaya bagi saya untuk menanganinya. Coba Anda bayangkan ya, ada orang yang abadi menciptakan sesuatu yang abadi lainnya. Gimana coba? Jadi gimana dia mau ngontrolnya gitu? Ini orang nggak bisa dimatikan itu. Jadi kayak misal contoh, kayak Anda membuat sesuatu yang nggak bisa dimatikan, nah mungkin. Setiap sesuatu itu pasti manusia saja yang ngerti ya. Buat satu itu pasti ada tombol off-nya. Komputer ada tombol shutdown, HP ada tombol off. Ya. Apapun itu ada tombol off. Nggak ada yang ada tombol off, nggak ada. Coba ada nggak orang buat rice cooker tanpa tombol off? Ada nggak? Kipas angin tanpa tombol off? Nggak mungkin. Semua ada tombol off-nya untuk mematikan kalau ada apa-apa. Mobil aja ada tombol off-nya, mobil, motor. Karena kalau tidak jadi apa-apa gimana ngontrolnya gitu. Bahkan nggak perlu pun tekan tombol off, kalau lama-lama ya hancur juga gitu, mungkin kepanasan atau gimana. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan makhluk seperti apalagi kayak manusia itu yang nggak bisa mati, nggak mungkin guys, menjadi sama dengan dirinya nggak mungkin gitu. Jadi nggak bisa kalau aslinya bahwa yang dimaksud adalah kalau kamu makan ini mati adalah mati nanti, enggak, pasti mati satu juga gitu loh. Karena nggak mungkin Tuhan ciptakan sesuatu yang makhluk yang tidak akan mati, nggak mungkin gitu, mustahil gitu kan. Menciptakan sesuatu yang sama dirinya, karena nanti jadinya akan berbahaya bagi dirinya juga gitu. Karena sesuatu yang nggak bisa mati. Coba, misalnya ada manusia yang atau iblis yang, makanya iblis itu ditangguhkan kan. Kenapa iblis itu ditangguhkan hingga hari kiamat? Ya kan? Kenapa? Karena kalau iblis itu nggak ditangguhkan sampai hari kiamat, hari selamanya, iblis akan bebas nanti. Tapi kan sampai hari kiamat aja dihukum nanti, dimatikan dimatikan lagi iblis juga, sama Tuhan juga. Jadi sesuatu yang mana Tuhan bisa dikontrol. Coba kalau ada orang yang nggak bisa dimatikan. Misal kalau ada perang, ada orang yang immortal, abadi. Gimana mau menang coba? Nggak bisa menang, dia nggak mati-mati. Ada tembak dia hidup lagi, atau dia memang nggak mati-mati, gimana coba? Anda akan nyerah, ini orang nggak bisa dibunuh, ini nyerah Anda, nggak mati-mati gitu kan. Makanya Tuhan mungkin membuat suatu hal itu. Makanya pasal itu dikatakan bahwa nanti kamu akan mati, betul-betul mati, guys. Harusnya begitu. Juga nggak ada itu kematian rohani, nggak ada istilahnya kamu akan mati. Kalau kematian rohani kan disebutkan, nanti kamu akan mati secara rohani. Karena jadi gini ya, karena kematian secara rohani itu ya, bagi sebagian orang itu nggak menakutkan kematian secara rohani. Makanya mereka juga mungkin nggak percaya gitu kan. Kalau kamu makan ini, nanti kamu akan mati secara rohani. Harus dijelaskan, sebutkan kematian secara rohani. Kalau mati saja ya mati, guys. Mati berarti berhubungan dengan kehidupan yang fana ini. Ya. Kalau kamu makan, awas ya. Kalau kamu makan makanan ini, kamu akan mati. Orang ngerti itu maksudnya. Mungkin mati rohani. Ya kan? Karena kalau mati rohani akan lain bahasanya. Kalau kamu makan ini, kamu nanti akan jadi sesat. Nah itu pakai bahasa kayak sesat, atau akan menyimpan perilakumu akan jadi orang jahat, pasti begitu. Nggak mungkin dikatakan akan mati tanpa ada keterangan mati apa. Karena orang ngerti kalau mati ya mati gitu kan. Berarti mati secara fisik, guys. Itu poinnya. Yang ketiga adalah kematian kekal atau maut. Nah inilah yang berbahaya. Seseorang yang melanggar perintah dan dosa, upah dosa ialah maut, maka semuanya akan masuk ke dalam alam maut atau penghakiman. Saya katakan ya, semuanya akan mengalami kematian. Tidak ada makhluk yang kekal abadi. Ya. Meskipun manusia itu, Adam itu tidak berbuat kesalahan, dia akan mati juga gitu. Karena nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bisa mati, nggak mungkin, guys. Impossible. Menjadi sama dengan dirinya nggak mungkin. Ya kan? Kita aja
mau perang nih, mengalahkan orang itu ya, kalau nggak mati dia gimana? Gimana kita mau menang perang? Tuhan melawan orang yang mati gimana ceritanya coba guys? Ya kan? Kalau saya punya keabadian, saya nggak takut apapun. Kenapa? Saya nggak mati. Apapun saya lakukan. Coba ngadapi 1.000.000 tentara, sini depan maju. Karena saya nggak mati. Ini orang yang mati akan menjadi orang yang menjadi Tuhan akibatnya. Ya. Kenapa? Dia nggak mati, nggak takut apapun dia guys. Tuhan pun nggak takut ya. Kenapa? Tuhan tidak bisa mematikan dia, karena diciptakan tidak mati-mati. Paham nggak logikanya? Makanya Tuhan tidak mungkin membuat sesuatu yang tidak bisa mati. Pasti semuanya akan bisa mati, termasuk manusia. Karena nggak ada makhluk yang kekal. Iblis saja, jin yang hidup ribuan jutaan tahun itu bisa mati. Malaikat pencabut nyawa saja, malaikat mautnya bisa mati. Coba Anda bayangkan. Ya. Malaikat maut nanti itu akan mencabut nyawanya sendiri alias bunuh diri, ya. Malaikat maut setelah mencabut semua nyawa makhluk hidup di dunia ini, yang semesta dia akan mencabut nyawa sendiri. Barulah di situ dikatakan di hadis itu ya, di hadis saya lupa itu, di hadis tidak salah. Di situ dikatakan bahwa dia akan ngerti rasa sakit yang ditimbulkan dari dia mencabut nyawa. Dia ngerti ternyata ini yang dirasakan oleh orang-orang yang mencabut nyawanya. Dia paham betapa sakitnya itu. Karena dia yang terakhir akan merasakan itu baru namanya keadilan. Ya. Dia mencabut nyawa semua orang gitu kan, makhluk, dia akhirnya nanti akan merasakan juga apa yang tugas yang dia emban itu gitu. Jadi juga merasakan, itulah keadilan. Jadi nggak ada yang kekal selain Tuhan guys, ya, karena kekal itu hanya milik Tuhan, bukan milik makhluk. Makhluk diciptakan bukan untuk punya kekalan ya, semuanya diciptakan dengan tidak abadi gitu guys. Jadi ular ini sedang menipu dan memperdaya. Diiming-imingi kamu gak akan mati, justru kamu akan menjadi seperti Allah, kata kepada Hawa, dan Hawa termakan. Jadi kalau kita lihat ayat ini baik ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh ular itu ya, logikanya nih, apa yang disampaikan ular itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Jadi ular itu menggunakan kata-kata Tuhan ya, di Alkitab itu kalau baca ya ayat itu ya, Tuhanlah yang menginformasikan bahwa kalau mereka makan buah itu mereka akan mati. Jadi itu informasi yang mereka terima dari Tuhan, bukan dari iblis. Iblis hanya mencoba untuk mengatakan bahwa itu nggak benar. Kalau kamu seperti yang dikatakan Tuhan itu nggak benar, bahwa tidak benar kalau Tuhan mengatakan bahwa kalau makan ini akan mati. Jadi yang mengatakan bahwa mereka akan mati kalau makan buah itu bukan ular tapi Tuhan. Dan akhirnya ternyata mereka tidak mati guys, mereka masih hidup, cuma telanjang. Paham ya? Saya pakai baju nih, atau orang mengancam. Saya gitu loh, coba logikanya ya. Saya diingatkan sama seseorang, bro, kamu jangan makan ini ya, nanti kalau kamu makan ini kamu akan mati. Lalu datang orang lain lagi, itu orang itu bohong loh. Dia bilang sama kamu kalau kamu makan buah ini kamu akan mati kan? Enggak, kamu akan mati. Coba deh. Ternyata betul, nggak mati, tapi telanjang. Artinya benar orang ini justru. Jadi ular ini benar ketika menyampaikan bahwa nggak mati ketika makan itu, betul nggak mati. Berarti yang bohong siapa? Tuhan harusnya guys. Itu poinnya. Jadi ular itu justru menyampaikan sesuatu yang benar gitu, bahwa nggak benar kalau makan buah ini mati. Nah makanya kita merasakan di situ ada keanehan, kok bisa Tuhan berbohong gitu. Harusnya kan kalau memang makan buah itu nggak mati, ya jangan katakan kalau makan buah ini mati. Justru iblis yang membuka rahasia itu bahwa apa yang disampaikan Tuhan ini nggak benar. Di situ kita kalau membaca ini kita akan paham, ini kok begini alurnya, ini nggak masuk akal kalau ini ayat dari Tuhan. Kok bisa Tuhan berbohong gitu, bahwa mengatakan bahwa kalau makannya akan mati, tapi iblis malah membuktikan sebaliknya, nggak mati tapi cuma telanjang guys. Itu poinnya. Kebohongan dan tipuannya sehingga makan buah itu. Nah, jelas kebohongan dalam Alkitab itu adalah sifat dari iblis. Yang kedua yang bisa kita. Jadi di situ justru sifat dari Tuhan itu. Jadi kalau dia baca ya, yang mengatakan bahwa
makan buah itu akan mati itu adalah Tuhan. Tapi iblis buka rasa itu, nggak mati. Coba deh, memang betul nggak mati, tapi telanjang. Artinya kalau dia baca betul-betul baik itu ayat, yang bohong itu bukan iblis, tapi Tuhan. Iblis justru dia itu membongkar kebohongan Tuhan, guys. Makanya ini jadikan ini hal yang nggak masuk akal. Kok bisa iblis yang membongkar kebohongan Tuhan gitu loh? Bahwa mereka ini habis makan buah itu nggak mati, tapi telanjang, guys. Lihat ya, di dalam kitab yang lain yaitu Keluaran 20 ayat 16 dikatakan lo ta'ane bereat en syakal, yang artinya apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah kebohongan, menyaksikan saksi. Ya, konten fakta dikatakan hoax itu kebohongan nggak? Orang nggak nipu dikatakan tukang tipu, itu bohongan nggak? Memang sih dia nggak paham, tapi kan setelah satu kebohongan yang dilakukan karena dia nggak paham. Ada kebohongan yang dilakukan karena waktu paham, ada juga yang tidak gitu, ya kan? Misal saya nggak paham kalau orang itu tidak sedang mencuri. Saya heran nih orang kok. Saya melihat orang ini memang ngambil barang-barang di rumah itu. Tapi saya nggak paham dia nggak mencuri. Kalau dia itu bisa mencuri gitu dengan mengambil barang orang itu, ada yang paham kalau itu mencuri. Ya saya tanya, itu orang mencuri nggak? Enggak, orang tuh nggak mencuri, orang tuh ngambil barangnya sendiri. Padahal kalau saya paham orang tuh lagi mencuri gitu. Nah, jadi saya bohong berarti kan? Nah, bohong itu karena saya nggak paham. Nah, Luis sih sebenarnya dia sedang melakukan kebohongan, tapi memang karena ketidaktahuannya dia salah dalam menangkap orang yang sampaikan. Jadi kebohongan dia adalah kebohongan yang ya bisa dikatakan gimana, jahat nggak jahat guys, karena gimana ya itulah kan kadang-kadang karena gini, ketika mengatakan orang itu membuat konten hoax padahal tidak, final aja jatuhnya gitu kan, itu adalah suatu kejahatan meskipun landasannya adalah ketidaktahuan, tapi itu kejahatan. Harusnya kalau nggak tahu kan belajar sebelum bikin konten gitu kan, karena apa yang disampaikannya adalah jadi kebohongan gitu, fakta ya, saya ngomongnya fakta, memang kebohongan, tapi memang dia bukan berdasarkan dari memang dia tidak tahu, tapi itu adalah suatu kebohongan guys. Dusta katanya sumbangan untuk orang-orang di Cianjur itu dari gereja. Jadi yang sampaikan adalah omongannya ya, bohong, bukan orangnya ya. Saya nggak mengatakan biasanya tukang bohong, karena dia nggak paham. Gimana orang nggak paham dikatakan tukang bohong gitu kan? Bohong, dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan gitu. Tapi tetap aja itu berbohong, aksi berbohong yang dia tidak pahami, guys. Itu tujuannya memurtadkan, dan disampaikan di video bagaimana ada anak kecil, miris sekali anak kecil ini mau dimurtadkan di Cianjur. Padahal itu adalah saksi ya dusta. Kan, mau dimurtadkan, betul kan? Anak itu kan mau dimurtadkan, belum murtad, mau dimurtadkan. Jadi sebenarnya ngerti apa nggak sih? Dia mengatakan bahwa mau dimurtadkan. Harusnya itu kan udah benar, tapi kok dia malah memahaminya itu sudah jadi pemurtadan. Itu gimana logikanya coba ya kan? Itu bukan kejadian bencana Cianjur, dan ini jelas merupakan saksi dusta yang disampaikan oleh manusia ini. Saya lupa namanya soalnya. Oke, yang selanjutnya. Jadi sebenarnya yang sampaikan Ustaz Yusufi tadi, mereka kita hati-hati dengan apapun yang masih mereka lakukan, termasuk dengan bantuan, karena mereka tuh terbukti melakukan hal-hal yang licik gitu guys, hal yang tidak sewajarnya, tidak layak dilakukan. Sampai anak kecil pun jadi target gitu kan. Jadi kalau anak kecil aja yang polos bisa jadi target, apalagi korban bencana gitu loh. Karena anak kecil yang belum paham itu kan selebgram dengan korban bencana, orang yang harusnya lagi mengalami kesedihan, sehingga orang-orang yang lagi sedih itu kan kadang-kadang kehilangan akal sehat ya. Ingat ya, orang-orang yang lagi susah itu ya kadang-kadang kehilangan akal sehatnya. Kadang-kadang guys, mereka nggak bisa lagi membedakan mana yang ajaran agama, mana yang kelakuan orangnya. Maka banyak kan para murtad itu kan yang murtad gara-gara melihat kebaikan orang Kristen. Mereka mengalami keburukan di agama sebelumnya, di agama Islam, karena kelakuan oknum-oknumnya, lalu mereka melihat kebaikan di oknum-oknum agama Kristen, lalu mereka murtad. Padahal mereka itu tidak melihat ajarannya, di situ. Jadi mereka ini kehilangan akal sehatnya. Harusnya kan kalau mereka punya akal sehat, mereka menilai. Ini kan orang-orangnya, kelakuan orang-orangnya bukan ajaran agamanya. Harusnya kan kalau mau pindah itu adalah harus belajar ajaran agamanya, bukan membandingkan antara kelakuan orang-orangnya. Itu kalau mereka punya akal sehat. Tapi karena memang kesedihan yang mereka alami, kemalangan yang mereka alami, yang dilakukan oleh orang-orang oknum agama Islam yang nggak benar sebelumnya, yang jahat, atau mungkin mereka lagi terima musibah, sehingga mereka tuh
buta. Kalau mereka dibantu mereka jadi baling gitu kan, istilahnya mereka jadi error gitu kan. Nah itu yang perlu diwaspadai guys, karena ini adalah target mudah, orang lagi susah. Maka dikatakan ya, kayak kenapa paham komunis itu tumbuh subur di kantong-kantong kemiskinan, karena memang orang miskin itu gampang untuk disuntikkan paham-paham yang salah guys, termasuk paham komunis nih ya. Makanya itu kenapa para pakar komunis itu ya yang mengingatkan waspada komunis itu hati-hati dengan kemiskinan, karena kemiskinan akan diladang subur bagi apapun itu paham-paham yang menyimpang gitu, termasuk komunisme ya kan. Nah di situ poinnya guys. Nah, saya mengajak kita untuk membaca bagian kitab yang lain di dalam Zakaria pasal 12 ayat 14 ayat 4. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk bohong. Maksudnya apa ini? Jadi ada beberapa nabi-nabi palsu yang mana mereka adalah orang yang berbohong tentang sesuatu pengajaran. Dan ya ini contoh berbohong ini. Orang tidak menciptakan membuat konten hoax dikatakan dituduh membuat konten hoax. Ini berbohong guys. Meskipun dia nggak paham kan. Nah maka saya katakan ini nabi-nabi palsu itu ya menyamar seperti domba. Kita umat Islam nggak pernah nyamar seperti domba. Malah kita dikatakan sebagai onta, kadal gurun ya kan. Karena kalian suka menghina kita nih umat Islam sebagai kadal gurun lah, onta lah. Bukan domba. Yang nyamar seperti domba, nabi palsu itu menyamar seperti domba, alias dari dalam kalian sendiri. Nah itu diakui oleh, jadi ada umat Kristen itu yang jujur guys, jujur. Jadi ketika saya dialog dengan orang-orang Kristen ya, dia inbox saya, ya benar itu adalah dari dalam kami sendiri, karena mereka menyamar seperti domba. Kalian bukan domba, kalian adalah unta atau kadal gurun. Jujur dia, itu saya hargai. Inbox dia kan. Nah, kebetulan dia itu adalah orang Katolik. Dia katakan itu adalah orang Kristen, orang Protestan itu dia. Nah, jadi dia justru mengakui kalau itu adalah internal mereka. Karena domba guys, menyamar si domba. Nggak ada hubungan dengan Islam yang dilabeli sebagai kadal gurun atau onta gitu kan. Nah, itu kita menghargai orang-orang jujur kayak gitu. Bukan kayak gini yang nggak jujur guys. Meskipun nggak apa-apa, tetap aja ini adalah ketidakjujuran alias kebohongan ya. Selalu mereka mengatakan ini dari Allah, ini yang benar. Kebohongan mereka dikatakan dengan seperti itu. Ini adalah ini adalah kebenaran, ini bukan kebohongan dan lain-lain. Padahal apa yang disampaikan mereka adalah kebohongan, karena mereka basicnya adalah palsu. Nah sama seperti nabi-nabi palsu yang lainnya, ciri-cirinya bisa dilihat dari buahnya. Apa yang dia ajarkan itu sudah pasti menyimpang. Iya, menyimpang di pohonnya Yesus. Pohonnya sunat, mereka nggak sunat. Pohonnya mengatakan mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan, tapi buahnya mengatakan itu tukang tipu, tukang hoax gitu kan, idiot, bodoh, tolol lah. Ini kan nggak sesuai sama pohonnya. Pohonnya ajaran kasih, pengikutnya buahnya ajaran sesat guys, ajaran kasar gitu kan. Nah, itu yang membedakan antara pohonnya Yesus dengan buahnya mereka ini. Ini mereka adalah sebenarnya nabi palsu, itu berasal dari mereka, internal mereka sendiri gitu kan. Ini yang terjadi sebenarnya, mengajar atau membela agamanya dengan cara tipu dan produksi hoax, yang mana menjelek-jelekkan Kristen dengan data yang ternyata dia sendiri tidak tahu. Kalau itu bukan tidak tahu, sengaja itu mengkelirukannya. Jadi sampai di sini dulu pesan saya bagi orang-orang Kristen, nggak usahlah produksi berita-berita bohong kayak gitu ya, yang jelas-jelas bisa di cross check di zaman ini. Ini kan berita bohong ini. Orang nggak bikin konten hoax dikatakan bikin konten hoax. Orang bukan tukang tipu dikatakan tukang tipu. Ini kan berita bohong guys. Ini kan produksi yang diproduksi kan konten-konten fitnah semua. Ya kan, bohong semua isinya. Nah, jadi sebenarnya dia sedang bicarakan diri sendiri gitu kan. Tapi dia nggak nyadar guys, karena dia nggak paham. Ya, dia nggak paham. Dia orang ngomong A dia nangkapnya B. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.